kan ada dependensi rasio. Kalau kita ngukur bonus demografi kan harus melihat dependensi rasio. Sekarang ini kan dependensi rasio itu antara yang bekerja dan yang ditanggung itu kan 46, artinya setiap 100 ya 46 lah yang ditanggung itu. Tapi ini kan hanya dihitung dari sisi usia. Ya, belum tentu dia itu produktif. Ya, usia saja menghitungnya sejak usia 15 tahun ke atas ya. Jadi terlalu muda ini, masih banyak yang sekolah. Nah, oleh karena itu sebetulnya sekarang problemnya itu ada dua. Satu, kesenjangan. Dari daerah satu dengan daerah yang lain itu ada yang dependensi rasionya sudah 41. Nah, ada yang masih di atas 46. Itu terlalu, kesenjangan kita terlalu tinggi. Kemudian yang kedua ada masalah serius ini. Daerah tertentu sudah melewati bonus demografi, sudah masuk aging population. Pertanyaannya, apakah daerah itu sudah keluar dari jebakan middle income trap? Ini pertanyaan serius ya. Jadi Yogyakarta, kemudian DKI, kemudian Jawa Timur, Bali, gitu kan sudah lewat dari bonus demografinya, sudah peaknya udah lewat. Ya. Nah ini saya kira kita perlu belajar dari provinsi-provinsi yang sebetulnya sudah lewat itu. Dan sebetulnya ya, kalau dari sisi kami, dari BKBN dan dari kependudukan, itu kalau semakin jomblo ya, semakin jomblo itu, semakin banyak orang jomblo, maka bonus window opportunity untuk bonus demografi maju menutupnya. Ya. Malah lebih cepat. Lebih cepat menutup. Kalau ini kan dugaan kita menutupnya tahun 2035. Ya. Setelah itu aging population meningkat. Tapi kalau banyak orang jomblo ya maju gitu. Jadi maju berarti kesempatannya tidak 13 atau 12 tahun. Mungkin 10 lebih cepat, tahun ya. Mungkin 10 tahun gitu ya Pak. Bisa begitu kalau terlalu banyak jomblo. Tapi kami kan di BKBN itu mengatur jumlah anak gitu ya. Kalau jumlah anak itu agak kita loss dikit biar lebih banyak dikit, maka delay juga bonus demografinya kita punya kesempatan panjang dikit itu. Jadi gas dan remnya memang ada di kami di BKBN itu untuk bonus demografi. Berarti bisa ada pilihan sebenarnya kita bisa lebih cepat atau seperti apa nih ya? Nanti Mas Maruf bisa komentar. Tapi saya mau ke Dr. Darmawan dulu ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya. Apakah kondisi mental health menjadi isu yang sangat tinggi mungkin sekarang? Kasus-kasus yang Anda hadapi, mereka-mereka yang punya problematika khusus, misalnya trauma terhadap kondisi keluarga, ketakutan-ketakutan yang begitu besar sehingga mereka nggak mau mengambil pilihan esensial untuk kehidupan mereka seperti misal menikah atau punya anak, Dok. Iya, tadi ada dua hal yang belum saya ungkapkan. Tadi saya bilang 3 plus 1 spiritual. Tadi yang saya ungkapkan satu adalah masalah otak, biologi. Ya, nomor 2 dan 3 ini nggak kalah pentingnya, yaitu masalah psikoedukasi dan masalah sosial budaya. Jadi dengan zaman internet saat ini, dengan medsos, itu cepat sekali terjadi perubahan value atau nilai bahkan sampai ke desa-desa. Selama dia bisa akses internet, medsos, itu akan mempengaruhi pola pikir mereka, akan mengubah value atau nilai. Oleh sebab itu, penting sekali bagi pemerintah untuk menaruh perhatian pada pembangunan karakter bangsa, pada bagaimana kita mengatasi mana budaya-budaya asing, pandangan asing yang harus kita saring seperti itu. Karena ini informasi itu begitu cepat ya, begitu banyak ya, kita sangat dapat banyak sekali informasi. Informasi ini pun mempengaruhi kesehatan mental. Seperti tadi yang dikatakan tadi, belum tentu seseorang itu mengalami kekecewaan atau trauma di dalam keluarganya sendiri dalam hal tadi misalkan perceraian, trauma masa kecil dan lain sebagainya, termasuk masalah trauma seksual, itu bisa didapat dari informasi-informasi itu. Dan informasi-informasi itu kalau dihujani dengan informasi-informasi itu, orang akan menangkap itu sebagai suatu realita. Nah ini yang sebagai suatu kebenaran. Nah ini yang bikin masalah. Sehingga ya dia nggak mengalami tapi dia merasakan itu hadir nyata sehingga terjadi yang namanya cemas antisipasi. Jadi kecemasan itu kan bukannya sebuah ketakutan yang ada objek yang nyata, tetapi objeknya nggak nyata, tapi dia antisipasi. Nah ini yang penting juga untuk diatasi gitu. Karena apalagi yang dia ngelihat sendiri ya, yang mengalami sendiri, yang dia lihat sendiri mengalami sendiri itu akan lebih-lebih lagi merasakan itu sebagai sebuah kebenaran. Yang nggak ngelihat aja ketakutan tuh, cemas dengan itu.
Ya, jadi memang apalagi setelah pandemi ya, setelah pandemi ini memang eh, kesadaran orang tentang mental health lebih tinggi gitu. Jadi memang ini perlu ya, perlu. Jadi saya juga sebetulnya bingung tentang revolusi mental ya. Mhm, Dulu mhm, kan Pak mhm. Jokowi punya ini tentang revolusi mental. Lalu pas revolusi mental dibangun pusat inteligensia di Kementerian Kesehatan. Ya. Tetapi memang psikiater tidak dilibatkan. Bukannya saya minta kerjaan ya. Bukannya kami psikiater minta kerjaan itu. Dikasih kerjaan BPJS saja udah cukup banyak ya Mhm, mhm. untuk pasien-pasien itu. Tetapi hal ini perlu dipikirkan bersama. Sekarang dibentuk Pusat Kesehatan Jiwa Nasional di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi. Ya, tapi kita mau lihat nanti arahnya bagaimana. Karena psikiater itu bukan hanya untuk orang gangguan jiwa berat saja, tetapi termasuk kita ada psikiater psikoseksual misalnya. Kemudian kita ada psikiater macam-macam ya. Jadi psikoseksual dan marital ya. Jadi ini juga termasuk psikiater anak dan remaja ya. Ini kita menangani kasus-kasus dari masalah perkawinan, seksual, adiksi seksual sampai masalah-masalah anak-anak dan remaja itu dengan kecanduan gadget, Ya, ya, dengan juga betul. masalah pornografi gitu ya. Seperti itu ya Mbak Maria. Oke, ini menarik sih, memang benar ya, masifnya informasi yang juga bisa diakses dari manapun ini memang kemudian membuat tingkat kecemasan ya atau anxiety-nya cukup tinggi untuk masyarakat ya. Kadang-kadang cuma sakit, kenapa nih sakit dada kiri, searching, nggak taunya muncul penyakit ini itu begitu ya, tanpa tahu kebenarannya dan itu meningkatkan kekhawatiran. Ini tepat sekali. Dan agak menarik juga kalau kita kaitkan ya keterlibatan psikiater lebih dalam terkait mengenai bagaimana kita bisa mencoba untuk membangkitkan kembali begitu ya semangat para pemuda untuk bisa mengambil keputusan esensial. Ini menarik. Kita nanti sambung kembali ya. Tapi kita saat ini sudah terhubung bersama dengan PLT Deputi Kependudukan Ketenagakerjaan Bappenas, Pak Maliki. Selamat malam, Pak Maliki. Selamat malam, Mbak. Sudah tiba di Jogja ya, Pak ya, dengan selamat ya. Alhamdulillah di kotanya Pak Alhamdulillah. Hasto. Oke, baik Pak Maliki, ya kita sudah banyak sekali berbincang dan berbicara mengenai bonus demografi yang sudah semakin mengerucut nih, tinggal 13 tahun lagi. Kalau hilang tidak dimanfaatkan sudah selesailah Indonesia ya, tidak masuk ke dalam negara maju, masih terjebak dengan middle income trap. Anda melihatnya seperti apa Pak Maliki? Saya tadi mendengar dulu pembicaraan terkait dengan perilaku anak perempuan ya, yang mungkin tidak ingin punya anak atau bahkan tidak ingin menikah gitu. Ya, pertama-tama saya setuju dengan Dr. Darmawan bahwa ada sebagian informasi yang memang cukup mendominasi generasi muda sehingga pemahaman mereka terkait dengan apakah itu perkawinan ataupun anak ataupun pengasuhan anak dan sebagainya ini yang cenderung banyak shortcut ya. Mereka melihatnya dari informasi sosial media dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya pikir memang yang perlu kita lakukan adalah menganalisa lebih dalam ya. Sebenarnya siapa mereka? Kalau misalnya diberitakan tadi banyak sekali perempuan muda yang tidak mau menikah dan tidak mempunyai anak, saya melihatnya cenderung ke arah pada tatanan generasi yang relatif mempunyai aksesibilitas lebih besar ya terkait tadi dengan informasi dan juga dengan pendidikan yang lebih baik. Nah ini yang saya pikir ada hal positif juga Ibu bahwa dalam hal ini perempuan sekarang sudah mempunyai choices ya, mempunyai kekuatan untuk memilih. Saya pikir ini harus kita sikapi dengan sikap positif juga. Itu hanya satu bagian yang tadi menimbrungi pembicaraan yang sudah diawali. Kemudian terkait dengan bonus demografi. Bonus demografi ini sendiri kalau kita bicara tentang headcount memang akan berakhir dalam 13 tahun lagi. Jadi 2039 itu relatif yang paling cepat kita akan nikmati dalam tanda kutip bahwa jumlah penduduk usia produktif akan lebih banyak dibandingkan dengan yang bukan produktif. Dalam hal ini adalah 15-65 tahun. Namun sebenarnya apa yang mungkin perlu kita lakukan adalah
perhitungan bonus demografi itu sendiri tidak berdasarkan produktivitas yang sebenarnya ya. Sekarang kalau dengan perhitungan yang klasikal itu sering ada pertanyaan, ibu rumah tangga itu bonus demografi bukan? Karena Ya. mereka itu tidak bekerja. Tetapi mereka masuk di dalam tadi usia produktif ya. Nah, sebenarnya ya kalau kita bicara tentang ibu rumah tangga, orang-orang yang perempuan-perempuan yang memang tidak bekerja secara ekonomi, tetapi sebenarnya mereka itu mempunyai nilai ekonomi yang cukup signifikan, itu adalah salah satu bonus demografi kita juga. Jadi yang penting dalam hal ini bukan dari periode 13 tahun itu akan hilang, tetapi bagaimana kita bisa menggandakan bonus demografi itu melalui peningkatan produktivitas yang lebih baik, gitu ya. Jadi tadi misalnya choices bahwa perempuan itu dia tidak ingin menikah ya. Kalau alasannya itu adalah positif dalam artian bahwa dia ingin misalnya ya independen lebih lama dulu, ingin berkarya lebih lama lagi dan sebagainya. Saya kira itu tidak masalah gitu ya. Tetapi apabila itu ada story behind ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Darmawan, adanya suatu alasan psikososial yang memang ada ketakutan karena dengan adanya pernikahan. Nah itu yang saya kira memang hal yang harus kita sikapi dengan dewasa juga dengan lebih bijaksana lagi gitu. Oke. Kemudian, Pak Maliki, ya, okay. menyambung bagaimana kalau ini memang isunya terdapat dari laki-laki atau generasi Z gitu ya, Gen Z. Yang tadi Anda lakukan adalah peningkatan produktivitas. Tapi banyak kemudian pria-pria begitu ya, mungkin di usia yang sudah menjelang matang tidak mau menikah karena memang mereka masih belum oke secara finansial. Bahkan mungkin hal-hal yang menjadi syarat pernikahan atau hal-hal yang harus dipenuhi sebagai idealnya pernikahan kayak punya rumah segala macam itu tidak bisa mereka miliki karena punya kerjaan aja enggak gitu ya. Ini seperti apa Anda melihat ini? Nah ini sebenarnya kita pakai segmentasi dulu ya, bahwa satu generasi muda yang sebenarnya sudah bekerja tapi tidak yakin untuk menikah. Ini sebenarnya tugasnya Pak Kepala nih, Pak Hasto nih. Bagaimana sebenarnya mempersiapkan generasi muda yang memang sudah siap untuk nikah, tetapi dalam pikirannya mungkin masih belum siap ya Pak Hasto ya. Jadi Yeah. ini adalah bagian dari advokat juga, bagaimana mereka itu bisa lebih yakin lagi dan mempersiapkan lebih baik lagi. Nah kemudian segmen berikutnya adalah tadi ada kalimat bahwa mereka itu tidak punya pekerjaan. Nah ini lain cerita ya. Kalau misalnya dia tidak punya pekerjaan, tentunya Pak Hasto juga akan melarang untuk menikah ya Pak Hasto ya. Jadi Tambah stunting. saya pikir ya itu. Ya. Saya pikir ini memang disegmentasi. Cerita bahwa banyak sekali pasangan muda yang tidak mau menikah. Ini adalah cerita yang harus kita dalami lagi. Apakah itu secara nasional atau tidak. Secara proyeksi dari BPS yang setelah memproyeksikan, jumlah anak itu memang akan terus turun. Karena memang itu adalah suatu hal yang natural dan juga dengan perkembangan perekonomian dan sebagainya, terutama juga perkembangan informasi, itu diperkirakan akan di bawah 2 gitu ya. Nah sekarang yang menjadi harus kita antisipasi adalah siapa mereka gitu, bagaimana sebenarnya profil mereka. Yang terjadi sekarang adalah orang-orang yang well educated, orang-orang yang mempunyai income yang lebih tinggi, orang-orang yang cenderung lebih sibuk, mereka tidak punya anak. Sementara orang-orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya pendidikan yang lebih baik, itu yang cenderung mempunyai anak lebih banyak. Kalau misalnya cerita bahwa, dan ini adalah temuan yang valid, bahwa anak yang cerdas itu sebenarnya diturunkan dari ibunya gitu ya. Sementara ibu-ibu yang cerdas tidak mau menikah. Okay. Ini kan sesuatu yang sesuatu yang harus kita tangani dan itu adalah itu tanggung jawab Pak Hasto. Banyak tanggung jawab. Bagaimana kita membuatkan program keluarga berencana era baru dengan cara komunikasi yang saya pikir memang sudah tingkat tinggi ya. Bagaimana kita bisa mengadvokasi mereka punya choices, mereka mempunyai pilihan sehingga pilihan mereka untuk menikah itu adalah hal yang tepat. Dan memang ini juga advokasi yang harus kita lakukan. Karena kalau tidak dilakukan sekarang akan terlambat.
fenomena ini sudah terjadi di Korea pada tahun sekitar late 90-an ya. Dan sekarang orang-orang Korea, perempuan Korea juga sudah cenderung tidak pernah memikirkan bahwa mereka harus menikah. Oke, Pak Hasto mungkin dijawab karena tadi kayaknya semua ada di tangan Anda ya, termasuk diantaranya adalah perempuan, benar juga sih, karena kecerdasan itu diturunkan oleh seorang ibu, tapi ibu-ibu yang sudah well educated, kemudian well financial, biasanya targetnya atau standarnya tinggi gitu ya, makanya cowok-cowok pada takut. Gimana nih Pak Hasto? Tapi memang ada informasi yang miss ya, jadi ketika kita ini kan miskin informasi yang terkait dengan reproductive health ya, dan sexual education, sehingga akhirnya orang itu secara emosional ingin tidak punya anak itu lebih pertimbangan emosionalnya, bukan pertimbangan logika. Karena teman-teman kita remaja yang ada di negara maju, dia tahu juga risiko bahwa ternyata orang yang tidak punya anak juga menjadi punya risiko. Jadi yang namanya kanker endometrium cenderung ada pada perempuan-perempuan yang tidak punya anak atau dia anaknya sedikit. Yang namanya kanker payudara cenderung pada mereka-mereka yang tidak pernah menyusui. Mereka kan tidak terpapar informasi seperti itu. Nah, oleh karena itu sebetulnya informasi yang imbang bahwa dia harus juga nikah tidak terlalu tua, dan kemudian juga usia ideal menikah itu harus terus kita berikan supaya dia tidak takut menikah. Dan memang betul Pak Maliki ya. Jadi ini segmented betul yang harus diperhatikan, siapa sih dia ini, komunitas yang mana gitu. Karena kalau kita lihat sekarang komunitas yang cenderung kita khawatirkan tidak punya anak, kemudian nikahnya delay, itu kan komunitas yang tadi well educated ya. Dan mereka cenderung tinggal di kota, tidak tinggal di desa, dan mereka cenderung ekonominya justru lebih maju. Nah, ini yang terjadi, tetapi segmen itu sedikit. Nah, kenapa kita masih melihat begitu? Karena jumlah yang hamil di Indonesia masih 4,8 juta setahun. Yang hamil 4,8 juta. Kemudian yang nikah masih 1,9 juta, meskipun mengalami suatu tren penurunan. Tapi dari yang nikah 1,9 juta, itu yang hamil di tahun pertama 80%. 1,6 juta itu. Nah, makanya kemudian PR untuk menjaga kualitas, saya kira BKKBN tugasnya yang dulu itu orientasinya pada kuantitas, 2 anak cukup misalnya begitu ya. Sekarang orientasinya pada kualitas, jangan stunting misalnya begitu. Nah, ini saya kira kami selalu didampingi Pak Maliki bagaimana mengawal kualitas dan kuantitas. Oke, berarti memang sudah ada korelitas di situ begitu ya, betul, untuk bisa berjalan bersama-sama. Mas Maruf, tadi Dr. Darmawan sempat bilang bahwa kadang-kadang yang membuat anak-anak remaja atau anak-anak muda ini begitu ya takut untuk melangkah sebenarnya bukan karena trauma dan efek lain-lain, tapi informasi yang terlalu masif begitu ya mereka dapatkan, dan begitu mudahnya justru membuat mereka jadi menimbulkan kecemasan yang tidak ada alasannya, seperti ansietas gitu ya. Jadi nggak tahu nih kenapa cemasnya, takut aja gitu ya. Sementara kalau kita lihat kan mental paling penting, tapi finansial juga penting nih ya. Kalau kita lihat dari kompleksitas ekonomi, apa saja sebenarnya yang cukup menjadi awal mula masyarakat atau mempengaruhi para remaja atau para anak-anak muda ini mengambil keputusan ini, Mas Maruf? Jadi memang kita sepakat bahwa jumlah yang terlalu banyak itu membahayakan bonus demografi kita, akan semakin maju. Artinya apa? 13 tahun yang kata Pak Jokowi itu sebagai deadline itu bisa lebih maju, dan itu berbahaya. Artinya apa? Masalah jumlah itu masalah negara, gitu. Masalah yang sangat penting gitu, dan bukan masalah yang remeh-temeh gitu. Artinya menyangkut, relate ke banyak banget urusan masyarakat kita. Nah, kita tadi memetakan bahwa problemnya setiap segmen itu beda-beda gitu, bahwa ada segmen yang memang butuhnya itu kampanye, misalkan bahwa menikah itu bahagia. Mungkin Pak Hasto yang domainnya di situ bahwa menikah itu tidak tidak menjadi, karena gini loh, problem dari booming informasi, orang itu kalau sedih jelek itu diceritakan di medsos. Betul. Tapi kalau bahagia diam-diam. Ya, jadi banyak orang yang kalau bermasalah rumah tangga rame di medsos, curhat ya kan. Tapi kalau bahagia ya diam aja. Gitu. Itu kan jadi psychological effect, dan itu kalau menurut saya itu untuk level Indonesia, untuk kelas menengah itu jumlahnya sedikit. Nah, menurut saya yang lebih fokus pemerintah itu memang faktor ekonomi itu menjadi utama. Karena tadi saya bilang, bahkan untuk yang bekerja pun 53% itu tidak menentu statusnya. 33% upahnya itu jauh di bawah standar.
di bawah median standar upah. Artinya apa? Dengan banyak jomblo ini terpaksa menjomblo karena memang kondisi finansialnya gitu, dan itu harus ditolong gitu kira-kira. Artinya apa? Harus ada upaya-upaya untuk meningkatkannya, karena gini, bonus demografi itu juga bisa menjadi beban demografi. TPT kita jadi total factory output, jadi rasio antara keluaran dan input dan output kita itu paling rendah di ASEAN. Itu kita paling rendah. Artinya produktivitas kita tuh sangat rendah. Artinya itu kan artinya kita belum bisa memanfaatkan bonus demografi, dan dependency ratio itu menurut saya memang rasio yang cacat. Karena itu tidak bisa mencerminkan betul apakah yang jumlah paling banyak itu benar-benar produktif. Yang produktif itu rupanya angkanya yang menganggur banyak loh. Gitu. Yang ibu rumah tangga tidak bekerja banyak loh. Artinya apa? Artinya apa? Jadi memang ini jadi problem lintas sektoral, harus dipilah mana jomblo itu terjadi karena apa faktor psikologika, ya kan? Berarti kalau memang psikologi harus kampanye mungkin bahwa jomblo itu bikin sengsara, karena memang kemarin saya jomblo itu bikin sengsara. Benar, karena ada riset survei dari BPS itu tahun 2017 benar bahwa menjomblo itu lebih bahagia. Tapi survei terbaru tahun 2022 kalau nggak salah, menikah itu lebih bahagia. Nah ini kan tidak di-amplify, gitu, tidak digaungkan, itu harus di ada medsos kampanye. harusnya dikeluarin juga tuh, orang menikah lebih bahagia. Lebih bahagia, hidupnya kualitasnya lebih bagus, itu memang harus dikampanyekan gitu. Jadi itu satu. Jadi menurut saya semua lini itu harus berperan dalam mengatasi masalah ini. Masalah yang kayaknya sepele ini tapi menentukan banget nasib kita gitu. Bonus demografi kita keluar dari jebakan middle class interrupt dan sebagainya.